jawab sepenuhnya terhadap perkataannya itu. Saya kasih tahu, apalagi Tuhan, Allah yang tidak pernah ingkar janji, yang janjinya iya dan amin. Jangan kamu takut, aku adalah. Salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengucap syukur bahwa sampai dengan episode ke-33 dari kata jangan takut, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. 1 Samuel pasal yang ke-28 ayat yang ke-13, Alkitab mencatat seperti ini. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kata jangan takut dalam ayat atau dalam 1 Samuel pasal 28 ayat yang ke-13 ini merupakan sebuah peristiwa yang negatif, tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau perkatakan lewat apa yang dikatakan oleh Saul. Seperti kita ketahui, Saul sudah menjauh dari Tuhan. Rupa-rupanya karena Saul muncul pada saat dia sudah dewasa, kita tidak tahu bagaimana masa kecilnya, berbeda dengan Daud yang dari masa mudanya mengikut Tuhan, maka hatinya memiliki sebuah kecenderungan untuk tetap takut akan Tuhan. Dan berbeda rasanya dengan Saul. Saul setelah mengalami atau setelah kematian dari Samuel, Saul menjauh dari Tuhan dan akibatnya sekali lagi perang lawan orang Filistin. Ini musuh bebuyutan Bapak Ibu. Dan ketika orang Filistin hendak menyerang Saul, bahkan kita ingat peristiwa ini Daud ada di dalam rombongan orang Filistin, maka Saul mengalami ketakutan. Dan ketika Saul mengalami ketakutan, maka dia bertanya kepada Tuhan. Sayangnya Tuhan tidak menjawab karena Tuhan sudah meninggalkan Saul. Lalu kemudian dia berusaha untuk mencari pemanggil arwah. Dia tergantung sepenuhnya kepada Samuel. Bahkan semenjak masa Samuel masih hidup, Saul ketika mau ketemu dengan Tuhan selalu mengandalkan Samuel dan tidak pernah memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Ini yang jadi persoalan. Lalu kemudian dia datang kepada salah seorang dukun atau pemanggil arwah, dan di sana sang pemanggil arwah memanggil Samuel. Dia ketakutan karena ternyata Saul sendiri yang datang, yang dulunya hendak membinasakan seluruh pemanggil arwah atau para dukun. Nah Bapak Ibu yang saya kasih, betapa Saul hanya bergantung kepada Samuel, dan ketika Samuel mati maka Saul mengalami kehancuran. Saya mau sampaikan kepada kita semuanya hari ini, kata jangan takut yang ke-33 memang diucapkan oleh Saul dalam sebuah kondisi negatif, tetapi tetap memiliki unsur positif. Kalau Saul orang yang menjauh dari Tuhan, orang yang sudah ditinggalkan Tuhan, tetapi memberikan sebuah garansi bahwa perkataan jangan takut ketika keluar dari seorang raja, dia bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perkataannya itu. Saya kasih tahu, apalagi Tuhan, Allah yang tidak pernah ingkar janji, yang janjinya iya dan amin. Ketika dia berkata jangan takut, maka apa yang dikeluarkan, firman yang keluar dari mulut Allah tidak bisa tidak, pasti terjadi. Garansi jangan takut yang daripada Tuhan merupakan sebuah kekuatan seharusnya bagi setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi, kalau Saul yang menjauh dari Tuhan, yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan saja, dia bisa memegang janjinya. Apalagi Allah kita, janjinya ya dan amin. Saudara pernah terima nubuatan dari Tuhan? Saudara pernah terima janji-janji dari Tuhan dan kelihatannya hari ini tidak juga tergenapi dalam hidupmu? Percayalah, janji Tuhan ya dan amin. Dan jangan takut ketika Tuhan berkata, aku akan memberikan roti kepada anak-anakku dan tidak akan pernah memberikan batu. Maka itu juga yang akan saudara dan saya terima. Sebab itu,
Kalau saudara mengalami kebimbangan dengan janji Tuhan, hari ini saya mau mengajak saudara untuk berdoa. Tundukkan kepalamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sulit rasanya Tuhan untuk melihat janji-janji Allah dalam kondisi kami tidak dapat melihat secara nyata, secara fisik. Tapi biarlah Tuhan memberi pertolongan kepada kami, agar kami tetap teguh dengan iman kami dan percaya kami bahwa janji-Mu ya dan amin. Hari ini hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang mengalami kebimbangan, dengar baik-baik, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Kalau Ia berjanji, Ia akan melakukan sesuai dengan waktunya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku.